Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, kalau saya sedang galau, apa yang saya lakukan adalah minum kopi. Entah pagi, entah siang, entah malam, kopi menjadi menyegarkan pikiran. Apalagi kalau ditemani dengan snack yang sungguh-sungguh nikmat. Bahkan saya sudah mencapai surganya dunia, yaitu ngopi dan snack. Kita seruput lagi. Kopi bubuk ini, apakah saudara-saudari tahu bahwa kopi ini berasal dari pohon kopi yang kemudian diambil biji-bijinya. Setelah bijinya dikumpulkan, dikeringkan, kemudian digiling menjadi bubuk-bubuk kopi. Dan ini yang siap akhirnya diseruput, dinikmati. Biji kopi, kalau dia tidak mau jatuh ke tanah dan mati, maka dia tetap satu biji. Tapi kalau jatuh di tanah dan mati, dia akan tumbuh menjadi pohon, berbunga, berbuah, dan akhirnya menghasilkan banyak biji kopi yang tak terhitung, bahkan bertahun-tahun. Hari ini, Yesus dengan Injilnya mengingatkan kita untuk antisipasi kisah sengsara dan wafatnya di salib yang akhirnya dibangkitkan. Yesus mengatakan, jika biji tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia hanya tinggal tetap satu biji. Tetapi dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus, yaitu mengorbankan dirinya. Kita minggu depan sudah mulai Minggu Palma, berarti memasuki Pekan Suci. Kita akan merenungkan bagaimana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tetapi juga sekaligus pada minggu itu juga Yesus disalibkan. Artinya ditolak oleh seluruh Yerusalem. Tetapi juga tentu saja ada yang setia sampai salib. Tetapi ini perwujudan nubuat Yesus sendiri. Jika biji tidak jatuh ke tanah, biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika jatuh ke tanah dan mati, akan muncul menjadi tumbuh dan banyak bulir-bulir yang dihasilkan. Buahnya melimpah. Maka dengan kematian Yesus, satu orang jatuh ke tanah dimakamkan 3 hari, dia akan bangkit dan akan membawa selamat bagi kita semuanya. Itulah inti iman kita, yaitu keselamatan karena kebangkitan Tuhan. Tetapi kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari kisah sengsara dan wafatnya, penolakannya. Dan menurut cerita, ini sudah mulai klimaks. Nanti klimaksnya adalah Yesus wafat di salib. Jadi pelan-pelan secara dramatis Yesus konflik dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Bait Allah. Kemudian pelan-pelan nanti semakin tegang, dan akhirnya Yesus disalibkan, ditangkap, dan kemudian akan dimakamkan 3 hari dan bangkit. Itulah ramalan atau mungkin perlambang Yesus tentang biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kita perlu menghayatinya, perlu mensyukurinya, bahwa keselamatan, penebusan kita, janji-janji pengharapan kita itu dipenuhi oleh Yesus, yaitu dengan wafatnya dan akhirnya bangkit untuk menjadi penyelamat bagi kita semuanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa menikmati cinta Tuhan dalam hal-hal kecil sebelum akhirnya kita bisa menikmati cinta Tuhan ketika kita sudah bersatu, berhadapan muka demi muka dengan Tuhan, yaitu dalam kedamaian abadi, keselamatan yang dijanjikannya. Pada saat ini kita diberi pengharapan yang kecil supaya semakin besar, dan kita tidak pernah putus asa. Apapun kesulitannya, mari kita hadapi bersama Yesus yang bangkit.
yang menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan akhirnya berbuah banyak untuk kita semua. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan berbuah banyak, yaitu berkorban bagi orang lain, baik bagi mereka yang kita cintai maupun mereka yang kadang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan juga bantuan kita. Seruput dulu. Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.